Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjut dalam diskusi kita Why Leaders Don't Learn from Success yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan April tahun 2011. Dan masih bersama kita Pak Nugroho Supangat, beliau adalah founder dari Dunamis Organizational Services, nggak salah lagi Pak. Dan segmen ini adalah segmen terakhir untuk episode ini, dan kita akan lanjutkan dengan judul yang sama pada episode berikutnya. Pak Nuk, tadi kita berhenti pada principles-nya. Sekarang, how do you apply those principles in your company? Gampangnya gini, dari 100% waktu yang dipunya oleh your organization members, berapa persen yang you allocate for reviews? Yang ideal menurut Anda dan yang dilaksanakan? Every Monday. How long? The whole day. So it means 1 out of 5 days. Right. Hari yang lain nggak usah review. Yang hari lain kan kita ke klien. Wah, gedebak-gedebuk dan segala macam, pusingan dengan kehidupan yang gila ini gitu kan, and whatever you itu. Tapi Monday everybody gathers dan ada segmennya kali ya. Ini dengan yang tim yang sini, itu yang ke tim yang sananya itu. And what actually happened is basically reviews of last week, ya. And then what are we going to do the next weeknya itu. Kenapa harus weekly? Karena itu that's the most effective time. Kalau monthly, udah lupa deh, ya. Kenapa itu? Kenapa itu? Nanti kalau weekly, you can first review what happened and also make the commitment. Okay, this week I will do 1, 2, 3. Dan every team will disband, masuk ke tempat yang lainnya, and do another one dengan barangkali project team atau apanya ya kayak gitu. So we actually say every Monday, ya, kalau bisa, ini bukannya nggak sopan gitu ya, please be able to say no to client engagement, ya, bukannya apa, we're trying to do something better. Jadi kalau Monday holiday, the next day-nya? Kalau Monday holiday, the next day-nya itu. Jadi harus satu minggu, satu hari. Minggu. Jadi bisa 20%, bisa 25%, bisa more than that lah ya. Karena kan bisa aja ada hari libur 1 minggu, 2 hari libur, berarti cuma 3 hari kerja. One day you pakai untuk review. Kalau lagi lebaran yang kita semua tutup 2 minggu, ya kita tutup aja, nggak usah review lah. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada 1 hari, 1 minggu, 5 hari kerja, 2 hari libur, you have to have 1 day of review, berarti kan sepertiga dari probably next weeknya itu. Ya. Oke. Karena di situ kan akhirnya kan kita juga we have to be very client sensitive kan, karena di sini yang dibicarakan adalah kita juga mencoba do a lot of preparation and planning. Ya. Tapi that day everybody's calendar ya adalah musinya berada at the same place gitu loh. Ya. Oke. And that's what we try to do. We try to learn from the previous week, ya, and then move on ke sana tuh. Kriterianya apa yang diangkat Pak? Karena even though it's one day ya, tetap aja itu kan limited. Apa yang mau diangkat? Project sebesar apa yang diangkat untuk direview? Oh, ada beberapa ya. Kalau di sini satu, every team has what we would call at the beginning of the year, ya. Mereka akan mengatakan kita akan sibuk sekali, kita punya 1001 hal yang kita mau kerjakan, tapi ada 3 item that we have to get done, ya. Itu bisa revenue, itu bisa bisa quality, bisa whatever ya kan tuh. Yang 1001 macam yang lainnya tetap kita omongin kan, tapi yang 3 ini itu harus diomongin every week. Nah, dari 1 hari itu kira-kira berapa persen yang bicara tentang problem solving? I think a lot of the discussion comes to that gitu. Okay. Ya. How much? I don't know. Every team will be different ya kali ya. Ada yang merasa yang problem solvingnya terutama gini nih. Ada beberapa indikator lagi. So you say last week we wanted to do this, we want to do that. Indicators yang kita pakai last week itu maju atau tidak. Kalau tidak maju, then you get into problem solving. Right. So we've got something wrong in. Kalau maju, okay, we seem to have done something right. Ya ke sana tuh. Ya, habis itu ya move on. Talk about next weeknya itu. Tetapi kalau ada istilahnya apa? If there's a variance, ya. If there's a variance, talk about what caused the variance. Okay. Kira-kira itu aja kan. Jadi memang kebanyakan bicara tentang problem solving ya. Review, ya. Kalau ada variance-nya, so what caused the variance? Kira-kira situ aja. Maksud saya adalah kalau kita ngomong problem solving berarti memang kita melihat pada failures, Pak.
Karena problem itu kan karena failures to achieve apa yang seharusnya, makanya kita katakan problem gitu kan. Sehingga tetap kalau kita lihat they learn from failures rather than success gitu. Kecenderungannya memang ke situ ya. We try to learn, rectify the mistake, ya. And I suppose the artikel yang interesting di sininya adalah there is a point di mana from what we win, when we win, don't be too confident that it will happen again. Ya ke situ tuh. Jadi memang betul sekali tendensinya kita akan belajar dari mistake kita. Rectify dulu the mistakes-nya itu. Nah, yang perlu barangkali itu some extent kali kita juga nggak terlalu GR amat gitu ya. Kalau apa ya something happen, kadang-kadang bilang kali kebetulan juga ya itu. Bisa aja ke situ ya. Oke, Pak, we have to resume this episode. So, para business leaders dan intellectual business community, kita harus conclude episode pertama kita dalam topik Why Leaders Don't Learn from Success yang diangkat dari Harvard Business Review bulan April tahun 2011. Dan dari diskusi dengan Pak Nugroho Supangat dikatakan bahwa leaders have to learn from success maupun dari failures. Dan memang kalau kita lihat this is a normative, everybody knows about that ya. Dan Pak Nugroho katakan kalau leaders tidak melakukan itu tidak pantas sebagai leaders. Ya memang dalam kenyataannya kalau kita lihat jarang ada leaders yang memenuhi syarat saya leaders gitu ya, as ideal leaders. Nah, setelah kita discuss, memang tendensi kita lebih ngelihat kepada problems. Sehingga kalau kita lihat kepada problems, memang tendensi kita melihat how to learn from failures rather than success. Ya, tentunya ada hal-hal lain yang bisa kita angkat lebih banyak lagi, bagaimana kita bisa belajar dari sukses, dan kita masih akan belajar dari Pak Nugroho Supangat pada episode berikutnya. Tetapi yang kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, memang kelihatannya tendensi orang ke arah sana ya. Pada akhirnya pada saat review meeting pun kalau kita gali lebih dalam operationalnya ternyata lebih banyak untuk melihat problems and problem solving. Dan itu memang basicnya berarti melihat failures apa yang telah kita lakukan supaya kita perbaiki. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana Pak Nugroho menggali kesuksesan ya, yang untuk dipelajari dalam episode berikutnya. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita akan jumpa dalam topik yang sama pada episode berikutnya. Saya Dr. Bayu Prayodahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita jumpa dalam The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.